Tokoh muda Bali yang juga caleg DPRD Provinsi Bali Dapil Kabupaten Buleleng nomor urut 4 dari Partai Golkar, Agung Bagus Pratiksalinggih yang akrab disapa Ajus menyampaikan visi misi serta program yang akan diperjuangkan sebagai wakil rakyat di DPRD Bali. Hal tersebut disampaikan Ajus saat menyapa masyarakat Buleleng di Desa Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng pada Rabu 24 Januari 2024 yang berlanjut menyapa masyarakat di Desa Jagerage, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng pada Kamis 25 Januari 2024. Ajus yang merupakan putra dari anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih ini mengatakan bahwa angka kemiskinan tertinggi di Bali ada di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, Ajus menawarkan 3 program penting yang akan diperjuangkan ketika terpilih menjadi anggota Dewan di DPRD Bali. Program pertama adalah memperjuangkan pembangunan Bandara Bali Utara. Program kedua mengaktifkan kembali program Jaminan Kesehatan Bali Mandara JKBM. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengembalikan sekolah Bali Mandara untuk mengaktifkan kembali kebijakan full beasiswa. Bandara Bali Utara tentu harus diimbangi dengan yang namanya peningkatan sumber daya manusia. Nah, bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia itu adalah melalui pendidikan. Ini sangat disayangkan kemarin sekolah Bali Mandara itu tidak lagi full beasiswa, malah full berbayar. Saya harap pemerintah Buleleng dan pemerintah Bali terus mendorong pendidikan sebagai salah satu prioritas utama demi menunjang SDM, sehingga ketika terjadi Bandara Bali Utara, SDM kita tidak hanya menjadi penonton atau penjaga gerbang, tapi bisa menjadi manajer maupun supervisor. Untuk 3 program yang saya ingin perjuangkan adalah Bandara Bali Utara, JKBM untuk diaktifkan kembali, dan sekolah Bali Mandara dan sekolah-sekolah lainnya untuk agar bersifat beasiswa, ya kan. Untuk chance terjadinya kembali ini sangat mudah. Kenapa saya bilang sangat mudah? Karena sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi apa? Sistem dari pemerintah sendiri sudah punya, gitu loh. Jadi tinggal pemerintah tinggal mengulangi kembali apa yang sudah dilakukan sebelumnya, tidak membuat sistem baru, gitu. Jadi menurut saya ini hanya butuh kemauan dari pemerintah untuk menghidupkan kembali. Terkait dengan potensi yang ada di Buleleng, Ajus mengatakan Buleleng bisa dibilang menjadi kabupaten yang paling banyak memiliki potensi. Buleleng memiliki pertanian, perkebunan, dan potensi wisata alam yang bisa digarap. Kabupaten Buleleng sendiri bisa dibilang kabupaten yang paling potensi. Kenapa? Kita punya pertanian, kita punya perkebunan, kita punya air terjun, kita punya pantai, kita punya pariwisata, kita punya sunset, kita punya sunrise. Jadi apa? Banyak sekali potensi yang bisa digarap. Kita ngomong Pantai Lovina, Pantai Lovina itu punya sunrise dan sunset sekaligus. Apalagi ada dolphin sebagai penopang pariwisatanya juga, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertanian, saya sendiri berangkat dari petani anggur yang akhirnya hasil olahan anggur itu yang jadikan minuman anggur. Nah, ini selain anggur juga banyak potensinya. Kalau kita ngomong ada mangga di Depeh, ada sawah banyak juga di Buleleng. Kalau kita ngomong kebun, ada kebun cengkeh, kebun rambutan, manggis, dan lain-lain. Ini benar-benar sangat-sangat potensial untuk kedepannya ada kawasan-kawasan yang memang dikhususkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Hai masyarakat Buleleng, pemilu udah deket nih. Yuk kenali 5 jenis surat suara. Di TPS nanti, buka surat suara warna biru kalian untuk DPRD Provinsi, cari partai nomor 4 Partai Golkar. Coblos caleg nomor urut 4 Agung Bagus Pratiksalinggih. Gampang diingat kan? Ingat ya, Agung Bagus Pratiksalinggih dari Golkar. Agung Bagus Pratiksalinggih untuk Buleleng. Jangan salah pilih ya, make Buleleng great again.